Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Mami Mika. Di video kali ini aku akan bahas mengenai Best Product Skincare 2021. Tapi aku nggak bisa milih satu aja karena semua yang aku udah coba itu bagus-bagus semua. Kenapa aku nggak bisa cuman pilih satu aja? Karena mereka itu peranannya itu di kulit aku masing-masing tuh ada peranannya. Kayak misalkan ada yang hydrating, terus ada yang fokus untuk calming shooting, ada yang untuk jerawat, kayak gitu. Nah, aku pilih berdasarkan fungsi bagus apa enggaknya di kulit aku, atau efeknya gitu ya, dan dari segi harga. Jadi belum tentu yang mahal itu bagus, tapi kebalikannya belum tentu yang murah itu jelek. Jadi kalau ada skincare nih yang murah terus bagus, why not? Supaya nggak banyak cincang-cincang keling, yuk duduk sidak ke balem, kita langsung aja ke reviewnya. Hayatuh! Yang pertama, aku akan bahas micellar waternya. Aku ada dua rekomendasi nih. Yang pertama ada Garnier Micellar Rose Water. Ini tuh bagus banget daya bersihnya. Kemudian untuk kulit yang iritasi ini dia nggak bikin perih. Kemudian wanginya tuh super enak. Pokoknya bikin lembut wajah, daya bersihnya pokoknya oke. Dan murce pula, isinya banyak. Nah, yang kedua ini ada Something Reset Micellar Waternya. Dan aku belum masukin ini ke review di YouTube, tapi aku udah pakai dari lama dan ini udah tinggal segini. Kenapa ini masuk ke Best Skincare 2021? Karena ini tuh kalau kita nggak pakai make up aja, dia daya bersihnya itu udah bagus banget. Bayangin nih ya, aku cuma di rumah aja nggak pakai make up. Kalau misalnya aku pakai ini, kotornya tuh semua keangkat. Jadi enggak sebersih itu aku di rumah aja. Beda sama si Garnier, ini tuh kayak ya udah bersihin aja gitu. Ada kotornya tapi kayak enggak full gitu ngangkatnya. Nah, kalau ini tuh lebih full. Terus daya lembabnya juga oke, nggak bikin kering. Terus ada sensasi licinnya, lumayan agak susah sih ya ngebersihnya, tapi aku super suka itu karena dia daya bersihnya oke. Oke, yang kedua ada facial wash. Nah, aku ada dua rekomendasi. Yang pertama ini Salsa facial wash. Kenapa ini Salsa bisa masuk ke Best 2021? Karena di harganya murah, cuma 20 ribuan aja, isinya 100 ml. Terus dia tuh wanginya juga enak, relaxing, segar gitu. Terus daya bersihnya juga oke, nggak bikin kulit ketarik, nggak bikin kulit kering. Terus meskipun dia agak licin, terus busanya juga dikit. Apalagi yang aku suka. Nah, ini tuh meskipun dia ada licin-licin, jadi enak untuk mijet-mijet kalau lagi cuci muka. Dia itu nggak ninggalin rasa licin setelah dibilas. Jadi langsung bukan keset ya, kayak bersih aja gitu. Jadi aku suka. Nah, yang kedua ini aku ada rekomendasi Jarte Gentle Wash Cica Care. Kenapa? Ini tuh bagus, ini tuh menolong banget di kulit aku yang waktu itu lagi breakoutnya gitu ya. Jadi yang ngerasa semuanya bagus yang udah aku coba, tapi yang ngaruh banget untuk jerawat adalah ini. Jadi ini tuh nggak licin, kayak biasa aja, tapi minim busa, daya bersihnya oke. Terus nggak bikin ketarik, terus bikin jerawat tuh jadi kalem. Ketiga, kita masuk ke hydrating toner ya. Nah, yang aku di sini ada rekomendasi 3 toner. Yang pertama, yang paling aku suka banget ya. Ini ada Pure Noni Probiotic Balance Me Fine Toner. Kenapa suka nih? Udah habis, ini belum sebulan, tapi udah habis. Kosong melongpong gitu ya. Kenapa ini aku suka? Karena ini tuh spraynya lembut banget. Daya calming, shootingnya oke banget. Jadi menekan iritasi kemerahan tuh cepet. Kemudian bikin kulit halus. Terus kalau misalkan pakai ini tuh lembabnya tuh dapat banget. Jadi kalau misalkan kamu pingin skip skincare, bisa banget. Jadi cuman pakai ini aja, kemudian moisturizer atau langsung sunscreen, ini udah lembabnya oke. Kedua, aku punya True to Skin Mugwort Cica Soothing and Hydrating Essence Toner. Kenapa aku suka dia? Ini itu aku pakai kalau misalkan aku sudah habis eksfoliasi toner atau eksfoliasi serum, pakai pokoknya yang bikin perih, cekit-cekit gitu ya di daerah hidung. Pokoknya ini tuh efek calming shootingnya itu bener-bener nampol banget. Meskipun dia agak kental, dia itu nggak berat sama sekali, ringan banget, pokoknya nyes gitu. Nyes gitu di wajah teh, pokoknya ini enak.
Yang ketiga, ini aku ada Jarte Toner Cicacare. Aku udah habis 2 botol. Ini tuh kenapa masuk ke rekomendasi aku? Karena ini tuh efeknya kalau misalkan kulit aku breakout banget waktu itu, aku pakai ini tuh bener-bener dia bisa ngebantu untuk meredakan jerawat, menyembuhkan jerawat. Pokoknya selain dia ada calming efeknya, calming shootingnya sih nggak terlalu berasa ya, cuman dia lembabnya oke, kemudian bisa meredakan jerawat yang kemerahan dan iritasi. Nah, untuk eksfoliasi tonernya, aku setia sama Avoskin. Kenapa? Ini tuh kalau menurut orang-orang ini gentle. Kalau di aku nggak begitu gentle. Dia itu lebih keras, bukan lebih keras ya. Lebih mantul, lebih cepet untuk ngerasain hasilnya. Jadi kulit tuh jauh lebih lembut, lebih halus tuh lebih cepet gitu. Jadi kalau kamu pakai malamnya tuh besoknya pagi-paginya auto glowing, auto halus. Untuk essence, aku jatuh kepada L'Oreal Revitalift. Ini juga udah habis itu. Aku secinta itu. Kenapa aku rekomendasiin ini? Karena ini tuh satu murah ya beb, isinya juga banyak. Kemudian hasilnya kulit aku cerahnya dapet. Kalau lembabnya sih kurang ya, tapi kita bisa akalin dari skincare yang lainnya. Nah, yang aku suka lagi ini tuh kan essence ya. Nah, fungsi essence-nya tuh dapat banget. Jadi memaksimalkan skincare yang selanjutnya aku pakai. Jadi lebih kawin, lebih nyerap aja gitu. Kemudian dia juga bisa menghaluskan kulit aku dari beruntusan. Pokoknya meratakan tekstur kulit bisa, mencerahkan juga bisa. Nah, untuk ampul, sebenarnya ampul ini penting nggak penting ya. Tapi kalau misalkan aku lagi breakout jerawatan, aku menghindari kalau misalkan meradang ya, iritasi, merah, panas gitu, si jerawatnya teh gede-gede gitu. Nah, aku menghindari untuk pakai serum karena nggak akan masuk tuh di kulit aku. Nah, aku harus pakai ampul. Jadi untuk meredakan jerawat, dan ini yang satu udah habis dan yang satu dikit lagi. Dan emang aku sekarang tuh lagi bagus banget gitu si kulitnya. Jadi jarang banget jerawatan. Jadi ini belum habis satu lagi, tapi ini tuh bener-bener rekomendasi untuk kalian yang sensitif, kering, tukang iritasi gitu ya, tukang jerawatan. Nah, cobain ini. Ini tuh bener-bener ringan banget, tapi efeknya untuk jerawat ada. Untuk serumnya aku ada rekomendasi 3 lagi ya kan. Dan yang pertama aku suka sama si Dose dari White Lab ini. Kenapa? Dia itu vitamin C pertama serum yang aku pakai, kemudian sudah habis. Terus efeknya itu selain mencerahkan, dia calmingnya juga ada, shootingnya ada, melembabkannya ada. Pokoknya untuk kamu yang kulitnya sensitif, kering, pin, cobain vitamin C. Tapi takut kalau misalkan takut breakout kah, takut jerawat nih, cobain vitamin C dose-nya White Lab. Ini tuh bagus banget, apalagi kalau misalkan kamu komboin sama sunscreen-nya, itu udah bikin kulit tuh lebih jauh, lebih sehat, lebih cerah. Serum andalan aku ya. Yang kedua adalah Something Skin Defender Bakuchiyo si Occupant Serum. Kenapa ini? Ini udah habis ya, by the way. Tuh, udah habis. Ini kenapa? Ini tuh sebenarnya aku baru cobain Bakuchiyo. Ternyata emang lebih gentle daripada retinol guys, dan lebih enak di kulit, lebih ringan, cocok buat kulit sensitif, buat kering. Nih, kenapa aku ini masukin ke rekomendasi. Jadi, kalau misalnya kamu cuma pakai serum ini aja ini tuh sudah bisa menutrisi kulit kamu tuh jauh lebih sehat, lebih halus. Nah, aku punya pengalaman nih ya, waktu anak aku dirawat di rumah sakit, aku cuma pakai ini sama facial wash aja. Jadi facial wash untuk membersihkan, ini itu aku pakai untuk menutrisi, melembabkan, menghaluskan kulit, pokoknya menjaga skin barrier aku supaya pas di rumah sakit itu aku nggak stres. Biasanya nih ya, kalau misalnya aku di rumah sakit tuh stres kan, jadi timbul jerawat di mana-mana. Tapi aku pakai ini itu jerawatnya terkendali. Jadi kamu yang mau awet muda, terus remaja ya kan, pengen kulitnya halus, ternutrisi, cobain ini. Serum yang ketiga, ini itu ada apa? Ada Scarlett Acne Serum. Ini tuh kecintaan aku banget. Kenapa? Ini aku udah habis 2 botol dan aku udah nyetok lagi. Karena apa? Karena ini tuh kayak
apa ya, kayak andalan aku P3K-nya kalau misalkan aku ada breakout atau jerawat. Kenapa? Karena ini tuh cepet banget ngeredain jerawatnya, ngeringin jerawatnya, pokoknya nyembuhin jerawatnya tuh cepet banget tanpa membuat kulit kering. Yes, pokoknya ini tuh selain ngeringin jerawat juga, dia itu bisa banget untuk beruntusan, cepet banget. Apalagi kalau jerawatan beruntusan yang di jidat tuh ya, yang kayak pasir, ini tuh cepat banget, kalian mesti cobain. Eksfoliasi serumnya aku pakai seperti biasa Avoskin. Karena apa? Ini tuh jauh lebih nampol. Nah, aku rasanya kalau di kulit wajah aku jauh lebih ringan yang ini dibandingkan si tonernya. Kenapa? Karena padahal si persenan AHA BHA-nya itu jauh lebih tinggi si serumnya dibandingkan si tonernya. Mungkin kenapa lebih gentle ini karena kalau misalnya ini kan harus menggunakan kapas. Nah, aku tuh kulitnya sensitif kalau terhadap gesekan kapas gitu. Jadi aku pakai kapas itu kalau misalkan untuk micellar water aja, untuk ngangkat kotoran itu aku pakai kapas. Selain itu aku nggak pakai kapas gitu. Jadi ini pakai tonernya juga, cuma di tap-tap aja gitu. Ini juga sama. Kenapa aku rekomendasikan ini? Ini itu bener-bener nampol banget ya. Jadi nggak terlalu gentle ya, sama kayak tonernya. Jadi ini tuh bener-bener efeknya itu cepet banget. Pokoknya malamnya kamu pakai, paginya tuh udah kerasa hasilnya. Eye cream aku jatuh kepada game changer something. Ya kenapa? Karena ini itu ada aplikator seramiknya. Enak banget untuk dimijat-mijat di bawah mata, mata untuk kelelahan, terus mata panda, pokoknya pokoknya mata yang capek ini tuh enak banget, apalagi kalau misalkan masuk kulkas. Terus si tekstur gelnya itu ringan, nggak bikin milia juga. Terus pokoknya cepat banget menyerap dan nggak cepel, nggak lengket gitu. Untuk moisturizernya aku ada 3 rekomendasi lagi. Yes, yang pertama ini ada dari White Lab Ceramic Barrier Moisturizing Gel. Kenapa aku suka ini? Karena dia itu basic, bisa di layer sama bahan aktif apapun. Kemudian harganya murce-mursidah, isinya juga lumayan lah ya. Terus ini tuh yang aku suka lagi tuh, rasanya tuh basic gitu, melembabkannya dapat meskipun nggak lembab banget untuk di kulit kering, tapi ini di all skin type itu mantap. Calmingnya ada, shootingnya ada, dan aromanya relaxing. Rekomendasi yang kedua aku ada Jarte, yang satu udah habis dan yang satu tinggal dikit-dikit lagi. Dan ini lagi-lagi bantu aku nyembuhin jerawat di saat aku breakout. Jadi kayak misalkan jerawat gede-gede, meradang, panas, gatel, iritasi, sakit. Ini tuh lembabnya nggak terlalu nampol ya, jadi ringan banget. Terus efek calming, jadi kalau misalkan ada jerawat gatel tuh calmingnya tuh enak. Jadi kayak si jerawat tuh jadi nggak gatel lagi gitu. Jadi kita tuh nggak pingin garuk-garuk itu si jerawat. Pokoknya ini calming, shooting, bisa nyembuhin jerawatnya juga, itu mantap. Ketiga, aku ada Scarlett. Ini sebenarnya aku udah botol yang jar yang kedua, dan yang lama tuh udah aku buang, udah habis. Kalian kalau misalkan pantau YouTube aku tuh itu udah dikit banget yang kemarin dan udah habis, dan aku udah beli lagi. Ini aku beli krim paginya dan malamnya. Ini tuh bener-bener andalan aku kalau misalkan beruntusan, terus breakout, gatal-gatal, kemerahan. Ini kenapa bedanya apa sama Jarte? Kalau ini tuh lebih gentle, kalau yang Scarlett itu lebih gitu, lebih kerasa hasilnya cepet gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai malamnya tuh besoknya tuh kerasa banget, ada yang jerawatnya jadi ada yang ngecilin gitu, terus kulit jadi jauh lebih halus, beruntusan juga jadi garing, jadi keluar sendiri gitu. Pokoknya ini tuh andalan aku banget kalau misalkan kulit aku lagi rewel tapi nggak perih ya. Kalau misalkan aku jerawatan perih, aku pakai ini dulu. Kalau misalkan udah iritasinya udah lumayan reda, aku langsung pakai ini. Kita masuk ke sunscreen, dan sunscreen andalan aku ada 2. Yang pertama ada dari White Lab, dan ini sudah habis, udah digunting tuh, udah habis, dan ini nggak nyampe 1 bulan ini udah habis. Kenapa aku suka ini? Ini tuh efek calmingnya ada ya, lembabnya ada. Pokoknya salah satu sunscreen yang biasanya kan aku kalau pakai sunscreen apalagi ada alkoholnya tuh suka perih ya di cuping hidung atau di mata. Nah ini tuh nggak perih sama sekali di cuping hidung, di kulit area sensitif enggak. Malah ada efek calmingnya, shootingnya, melembabkannya, kemudian cerahnya juga ada.
terus nggak ada white cast, nggak ada alkohol, nggak nyegrak, nggak ada parfumnya. Pokoknya ini the best. Pokoknya ini tuh sahabat di kulit kering. Jadi aku nggak usah pakai moisturizer lagi, cuman pakai si sunscreen ini aja udah oke banget. Harganya ya lumayan ya, tapi ini tuh bener-bener sunscreen terenak sepanjang tahun 2021 yang udah aku cobain. Nah, yang kedua, ini ada Emina Skin Body dan ini udah habis juga. Kenapa ini direkomendasiin sih Mami? Ini tuh bukan buat kalian yang di rumah aja gitu ya. Terus pengen cobain sunscreen yang ringan, yang remaja banget gitu ya. Terus ada efek melembabkannya, nggak perih di kulit area sensitif, melembabkan di kulit kering. Terus harganya murci-murci dasai. Terus efek melindungi dari paparan sinar mataharinya juga ada banget. Jadi buat kamu yang masih mau coba-coba sunscreen, cobain deh ini pasti enak. Nah, sleeping mask aku jatuhkan kepada Natur Sleeping Mask. Yeay. Kenapa dia menurut aku the best ya? Karena satu, harganya murce, isinya banyak, melembabkannya lumayan oke ya kan. Terus efek syutingnya, calmingnya, nyes, dingin, enak banget. Aku udah cobain ini sama aloe vera, tapi lebih cocok yang ini beb. Kalau aloe vera itu jadi kayak lebih kalem aja. Kalau ini tuh ada niacinamide-nya, pokoknya ada efek mencerahkannya. Terus ke efek jerawat juga enak banget, nge-calming, shooting gitu ya. Cuman kalau misalkan kamu lagi sensitif banget di area hidung, ya hindari aja. Karena dia itu kayak memperbaiki skin barrier juga sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan aku sensitif juga aku pakai ini aja. Soalnya bakalan reda dengan sendirinya sih kalau di aku ya. Dan ini tuh cocok kalau menurut aku. Untuk maskernya, aku kan udah 2021 ini aku udah cobain sheet mask, udah cobain clay mask, gel mask gitu ya. Dan aku jatuhkan kepada White Lab Heart Leaf. Kenapa Mami ini enak banget? Karena ini tuh kalau masker itu kalau menurut aku ya lebih efek ke membersihkan dan calming dan menutrisi gitu. Jadi kalau ini tuh enak banget, relaxing di aku, terus nggak terlalu keras, nggak terlalu kenceng daya bersihnya, tapi efek nggak melembabkan kayak moisturizer sih, cuman nggak sekering masker-masker yang udah aku cobain. Jadi ini tuh auto cerah, auto halus, tapi ringan gitu. Dari semua best skincare produk 2021, kira-kira kamu udah cobain yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia rekomendasi aku best skincare 2021. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah nonton video dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di tahun 2022 dan racun skincare Mami berikutnya ya. Bye!